Hai, aku mau share pengalaman aku cari apato di Jepang. Kita mulainya dari online, terus nanti kita ketemu sama pihaknya, sampai kita negosiasi, sampai akhirnya kita deal dapat apato itu. Ikutin yuk langkah-langkahnya sampai selesai. Di akhir video aku bakalan jelasin pengalaman aku, apa yang kita nggak boleh lakuin, apa yang boleh, dan peraturan-peraturan yang ada di Jepang. Makanya tonton sampai habis. Buka di Google, ketik Sumo, ditambah wilayah yang mau kita cari lokasi apartemennya. Aku cari di Inabeshi. Jadinya nanti lebih spesifik yang akan keluar. Kita scroll ke bawah sampai ketemu yang Sumo sama wilayah kita Inabeshi. Nah, terus kita tinggal pilih tuh, ada banyak pilihannya. Mau yang harga berapa, lokasinya di mana. Kita coba ini yang satu ya. Ini harganya itu 5.400.000 tambah biaya manajemen 5.000. Jadi setiap bulannya sekitar 5,9 buat bayar apato itu. Luasnya 30 meter. Ada di lantai 3. Dibangun 5 tahun lalu. Wah, ini hitungannya baru sih. Lokasinya di Ishigorigasi. Kita cek dulu petanya di mana kira-kira sama lokasi kerja kita tuh jauh nggak sih? Memungkinkan nggak sih? Cari dulu di peta. Terus nanti kalau dirasa deket, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita lihat fasilitas apatonya tuh gimana sih. Gitu. Jadi lanjut. Deket sama stasiun kereta api nih, tapi 22 menit. Tapi ya lumayan lah ya. Nggak ada biaya pengguna internet, berarti nggak ada wifi. Pintu masuk fungsinya kunci otomatis. Terus lantai kayu, ada dapur, bagus nih. Sekitarnya ada supermarket, ada Okua. Wah, enak nih, kemana-mana deket. Lanjut kita cari lagi. Ada kamar mandi, toilet, ada tempat parkir. Ada AC-nya, mesin cuci dalam ruangan. Tapi itu tuh maksudnya tempat naruh mesin cucinya ya. Jadinya mesin cuci kita nggak harus ditaruh di luar. Jadinya aman tuh, nggak kena panas hujan. Terus kita cek lagi ke bawah. Ini fitur kamarnya. Ada kunci otomatis, AC bagus nih. Jadi kita nggak perlu beli AC. Nah, ini biayanya nggak ada biaya kunci, nggak ada uang jaminan. Kamar mandi, toilet terpisah, dapurnya dapur gas karena ada tuh yang kompornya kompor listrik. Ada balkon, ada tempat pembuangan sampahnya, ada AC. Nah, kalau tidak ada biaya internet berarti nggak disediain wifi. Terus biaya sewanya 54, biaya lainnya 5.000, berarti ya sekitar 5,9 lah ya tiap bulannya ya. Terus kita lihat lagi. Dekat sama stasiun kereta api, oke. Nah, ini nih buat kita tahu gambarannya tuh gimana sih dalamnya. Ini ruangannya itu, ini bukan tatami ya yang di sini ya. Ada kaca besar, lumayan tuh cahaya bisa masuk. Terus ke next selanjutnya. Ini dapurnya bagus banget. Kompornya ada 3 lagi. Enak tuh kalau masak bisa cepet. Aku sih lebih suka gas ya daripada listrik. Ini bagus banget. Ya worth it lah ya dengan harga 5,9. Bagus ya. Terus kita ke ruangan selanjutnya. Ini ofuronya. Ada bisa buat naruh jemur baju. Terus kayak gimana ya bathtubnya ya? Bathtubnya ada di sebelah sini. Ada tempat buat ngukur suhu tuh, bagus tuh. Ini toiletnya ada yang buat bidetnya. Jadi ada, karena beberapa ada tuh yang toiletnya tuh kita nggak bisa keluar air gitu loh, jadi pakai tisu doang. Terus lokasinya nih deket sama toko. Terus deket sama Ion Dayan, toko Yoshizuya. Enak banget kalau deket sama supermarket, karena tuh kalau misalnya malam-malam kita cari diskonan tuh gampang karena deket. Nah, langsung aja nanti ada tuh yang bisa dihubungin
Parkir ini 5.500 kalau kita punya mobil kita bayar. Tapi kalau misalnya kita cuman punya sepeda, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Biaya awalnya 44.000, biaya jaminan 50%. Umum lah ya, kayaknya sih nggak terlalu mahal deh biaya awalnya deh. Terus ini bulanannya ini ada 1.100. Jadi dari tadi yang 5,4 ditambah 4.000 tambah biaya sampah dan lain-lain itu ya mungkin sekitar 6 juta deh totalnya tiap bulannya. Nah kita bisa hubungi nih kontaknya ini dan bisa lewat line. Kalau telepon kan mungkin grogi ya. Ada tuh kontak lainnya, kirim melalui line aja. Jadinya kita bisa pakai Google Translate. Ini udah aku coba. Pertama kali aku kontak dia langsung muncul kayak gini loh. Nah terus dibalas lah. Habis itu pertama tuh aku nyari yang di Nextech kan. Ternyata biaya awalnya lumayan mahal. Terus kita tuh bisa nawar gitu loh, Moto Yasuko bisa enggak gitu kan. Terus ternyata pas di survei juga agak jauh cari Apato lain. Beberapa kali aku minta Apato lain, nah dia bilang tuh buat orang Jepang aja susah karena emang ada beberapa yang dia tuh nggak terima orang asing gitu loh. Nggak tahu, mungkin wilayahnya agak kibisi lah ya, susah. Nah terus ini cari lagi, pokoknya sampai beberapa kali link itu aku kirim ke dia, minta biayanya tuh kira-kira berapa, terus susah atau enggak. Terus sampai akhirnya aku tuh dapet nih yang deket sama rumah, deket sama perusahaan. Jadinya aku janjian tuh jam 4 sama dia. Terus akhirnya udah ketemu, kita nego lagi, masih nego lagi. Nah akhirnya yang dikurangin adalah biaya kebersihan. Jadi harusnya tuh ya sebelum kita masuk tuh ada biaya cleaning gitu loh. Tapi karena aku minta murah, biaya cleaningnya ini tuh nggak ada. Nah ini waktu kita coba-coba nyari apartemen yang lain, survei-survei beberapa kali buat memastikan, karena kan kita naik sepeda ya, kita nggak tahu medannya kayak gimana. Dapat yang murah tapi ternyata jauh lokasinya, dapat yang deket tapi kok kayaknya mahal gitu. Sampai akhirnya nemu nih, kok kayaknya lokasinya strategis, dekat sama Supa. Ya walaupun ini agak tua sih bangunannya, tapi ini luas. Bangunannya 3 LDK, tapi ya udah dari tahun 19 berapa ya ini ya, hitungannya tua tapi masih oke lah ya, nggak yang serem. Spanduk warna pink gitu, cintai gitu. Nah ada nomor teleponnya, itu kalian bisa hubungin. Jadi apartemen di Jepang itu ada peraturannya, dan kan ada jenisnya tuh, ada 1 LDK, 2 LDK, 3 LDK, ada yang one room, ada yang 1 studio dan lain-lain. Nah kalau untuk sendiri one room itu oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk 2 orang atau lebih, minimal banget itu 2K. Pokoknya kalau yang one room itu nggak boleh lebih dari 1 orang. Walaupun itu pasangan atau apa, bukan masalah itu, karena peraturannya begitu. Walaupun 1K-nya itu luas juga itu nggak boleh. Pokoknya harus cari yang 2 LDK. Beberapa apartemen menyiapkan fasilitas, jadi uang bulanan itu, yacing itu tuh udah termasuk biaya air. Jadi mau sebanyak apapun pemakaian air itu bayarnya tuh sama. Nggak semuanya, tapi ada beberapa yang seperti itu. Untuk apartemen yang aku sewa ini, biaya awalnya itu sebesar 2 kali biaya yacin. Terus ada biaya buat uang agennya. Tapi semuanya itu tuh masih di luar dari asuransi kebakaran. Nah, asuransi kebakaran itu aku bayar lagi di Konbini 16.000 yen. Itu untuk 2 tahun. Nah, langkah selanjutnya adalah listrik, gas, dan air. Kita harus reservasi, kita harus daftar ke pihak yang listrik. Kan ternyata di Jepang tuh ada banyak badan perusahaan yang kita bisa pilih. Oh, ada beberapa orang bilang kalau perusahaan ini tuh listriknya murah, perusahaan ini tuh airnya murah, kayak gitu ada. Tapi kalau aku pribadi, aku ikut menurut pengguna yang lama atau enggak yang pemilik apartemen ini tuh dulunya dia sama perusahaan yang mana sih. Jadi aku tinggal reservasi ulang, mau minta diaktifkan lagi listrik, air, dan gasnya.
Saat reservasi air, gas, dan listrik itu kita tuh bisa pilih melalui pembayaran apa. Kalau aku untuk gas itu otomatis dipotong dari rekening. Kalau air dan listrik kita bayar ke Konbini. Jadinya tiap bulannya kalau air itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu nanti datang tagihan untuk dibayarkan di Konbini. Kalau listrik tiap bulan kita harus bayar. Kalau Yacin biaya sewa tiap bulannya itu otomatis kepotong di rekening aku. Karena aku bayar listrik dan airnya di Konbini, nanti aku akan bikin video sendiri gimana cara bayarnya di Konbini. Nah, teman-teman itu harus menghitung dengan pasti ya, kira-kira tuh kalian tuh keluar dari apartemen yang lama itu tanggal berapa dan masuk di apartemen yang baru tuh tanggal berapa. Karena proses untuk reservasi gas, air, dan listrik itu butuh waktu. Jadi kalau misalnya kita udah pindah nih, tapi ternyata kita di hari yang sama reservasi air, itu bakalan susah banget karena air tuh nggak bisa langsung keluar gitu loh. Kita masih nunggu beberapa hari di ACC sama pihak sana, baru nanti airnya tuh bisa keluar gitu. Dan itu kan ribet ya kalau misalnya kita udah terlanjur pindah ternyata air nggak ada. Jadi pastikan sebelum teman-teman keluar dari apartemen yang lama itu, teman-teman udah reservasi gas, air, dan listrik. Kalau gas itu kita hubungi pihak gasnya datang kan langsung ke apartemen, terus ngecek bagian gas, semuanya dicek. Nah, saat itu juga bisa dipakai. Kalau listrik juga kita telepon, nanti bisa langsung dinyalakan listrik. Yang nggak bisa langsung itu air, kita harus nunggu. Waktu akhirnya aku fix sama apartemen yang aku mau, sebenarnya kita harus datang ke sana ya, ke tokonya untuk dijelaskan sama sekalian kayak serah terima gitu. Tapi karena aku itu nggak ada kendaraan, jadinya aku minta tolong dia untuk datang ke sini. Itu kan yang datang itu kan salesnya. Itu tuh waktu kita akhirnya serah terima itu ada video call gitu, mungkin bagian penanggung jawabnya dia menjelaskan syarat-syarat apa aja, terus kita mengerti atau enggak, terus kita tanda tangan hal apa yang kita jangan lakukan, nggak boleh lakukan, yang harus dihati-hati, terus nggak boleh melanggar peraturan di situ. Ketika kita udah setuju, udah tanda tangan, terus akhirnya serah terima kunci, udah kita bisa pakai. Waktu kita datang ke apartemen itu tuh bener-bener kosong, nggak ada fasilitas apapun, bahkan tirai aja itu nggak ada. Jadi pastikan fasilitas yang udah ada, beberapa apartemen yang difasilitasi kompor dan AC, ada juga yang ada AC nggak ada kompor, ada kompor nggak ada AC. Nah, teman-teman harus pastikan di bagian mana yang teman-teman bisa nanti harus punya uang lebih nih untuk membeli yang nggak ada di situ. Begitu pengalaman aku dalam cari Apato. Sejauh ini semua tuh lengkap, ada di website, di chat juga. Walaupun kita beberapa kali ganti lokasi apartemennya juga agennya tuh baik banget, tetap mau ngebales, ngebantu banget, mau nyamperin kita beberapa kali, dan seneng banget dapet yang sesuai sama yang aku mau. Semoga teman-teman yang lagi cari Apato dapet ya sesuai yang mau, sesuai budgetnya, sesuai lokasinya dan bentuk apartemennya. Bye bye.